Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Adegan yang tak terbayangkan dan misterius ini memiliki warna tabu yang tak terlukiskan. Dalam sekejap, ia menghilang. Suyi tidak bisa tenang. Era Tinder, mencerminkan jalan gelap yang diselimuti kabut, itu pasti jalan para dewa kuno. Tapi apa jurang besar di ujung jalan para dewa kuno? Mengapa peradaban zaman yang telah lama menghilang di masa lalu semuanya akan terkubur di reruntuhan di dalam jurang? Era Fire Seed dapat bersinar menembus kabut di jalan para dewa kuno, melihat kepalsuan, melihat kebenaran, dan menemukan peluang paling kuat untuk menjadi dewa di jalan para dewa kuno. Apakah adegan barusan berarti bahwa apa yang disebut kesempatan untuk menjadi dewa terletak di reruntuhan jurang di ujung jalan menuju dewa-dewa kuno? Pikiran Suyi melayang. Di tangannya, api epoch tertahan dan berubah menjadi api gelap, seukuran telur merpati, dan tidak ada yang istimewa darinya. Tapi Suyi sudah tahu betapa hebatnya api jenis ini, yang bisa diklasifikasikan sebagai benda terlarang. Pertama, benda ini dapat menerangi kabut dan kegelapan jalan dewa kuno, membuat orang memenuhi syarat untuk mencapai ujung jalan dewa kuno. Kedua, benda ini sendiri melanggar tatanan langit, melanggar hukum besi, dan dapat bertindak sebagai api ilahi ketika orang terlarang menjadi dewa. Perhatikan bahwa kunci untuk menjadi dewa adalah menyalakan api Tuhan. Dan di dunia ini, ketika orang-orang Taijing menjadi dewa, mereka semua menggunakan api ilahi yang dipadatkan oleh fondasi Dao mereka sendiri untuk melebur fragmen zaman, jadi untuk membuktikan Dao dan menjadi dewa. Epoch Tinder beda, dilarang. Suyi adalah pelakunya, perampokan mematikan yang mengerikan. Tapi jika kamu menggunakan item terlarang, era Tinder, untuk menjadi dewa, itu pasti akan menjadi senjata ekstra ampuh melawan tabu. Ketiga, era Tinder sendiri merupakan bentuk awal dari lahirnya sebuah peradaban era. Seperti yang kita semua tahu, langit dan bumi lahir dari kekacauan. Untuk peradaban era, bentuk awalnya adalah item seperti era Tinder yang sebanding dengan sumber kekacauan. Ketika era Tinder benar-benar berubah menjadi peradaban era, jalan baru, dunia praktik baru, dan sistem praktik baru akan terbentuk. Ini adalah proses yang sangat panjang. Seperti dunia yang lahir dari kekacauan, ia akan terus berkembang seiring waktu. Era Tinder mewakili benih yang cukup untuk melahirkan peradaban era. Secara kasar, siapapun yang menguasai benih api zaman itu setara dengan menguasai segala sesuatu dari peradaban zaman, sebanding dengan penguasa peradaban zaman ini. 3 poin di atas merupakan nilai dari era Tinder. Suyi bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahuinya, sepertinya begitu benda terlarang itu muncul, itu sudah cukup untuk membuat semua dewa di dunia menjadi gila. Dan ini harus dicadangkan untukku di kehidupan pertamaku. Tujuannya adalah untuk membuka jalan bagi diri Anda sendiri untuk menjadi dewa. Suyi tidak bisa menahan nafas untuk memahami hal ini. Kunjungan ke Ancient Evil Pagoda ini memang menjadi titik balik nasib baginya, transformasi terbesar sebelum menjadi dewa. Dari lantai pertama hingga lantai 9, saya mengasah dan mengintegrasikan ilmu pedang lagi dan lagi, meningkatkan kontrol saya atas kekuatan reinkarnasi berulang kali, dan meningkatkan kemampuan saya. Tubuh lagi dan lagi kekuatan tempur. Dan memecahkan papan catur Yitian, biarkan diri Anda bangun, benar-benar melompat keluar dari permainan catur, dan menemukan cara unik dan tidak diketahui untuk menjadi dewa. Selain itu, saya juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang orang yang dilarang dan zat terlarang. Saya belajar bahwa di antara alam para dewa dan alam, ada alam pamungkas tersembunyi yang hanya dapat diinjak oleh para pelanggar yang bertanggung jawab atas reinkarnasi. Pada saat ini, dengan kekuatan reinkarnasi dia memperoleh barang terlarang, era Tinder. Ini benar-benar ciptaan yang tak terbayangkan. Kesempatan untuk mengubah takdirnya dan menjadi dewa. Dan semua ini ditinggalkan oleh generasi pertama. Gunakan waktu bertahun-tahun untuk bermain game dan cari jalan yang belum pernah ada sebelumnya untuk menjadi dewa. Ini pasti masalah besar. Meninjau semua keuntungan ini, bagaimana Suyi tidak merasa emosional? Tiba-tiba, pertempuran sengit terdengar di luar. Suyi membeku di dalam hatinya. Luar. Semuanya, bunuh Voidwalkers dulu,
lalu ambil api zaman. Bagus. Dalam 6 bulan terakhir, semua makhluk menakutkan yang telah menunggu di kejauhan selama 6 bulan terakhir, semuanya memilih untuk bertindak pada saat ini, bergerak melintasi langit, membunuh menara jahat kuno. Burung tulang mengepakkan sayapnya, menimbulkan gelombang besar. Pria berjubah merah yang duduk di atas tulang burung dan minum dan bersenang-senang, berjalan ke langit, dan di antara lengan bajunya, tak terhitung emas aneh dan mengerikan api ilahi jatuh. Kekosongan hancur. Seorang pria dengan tangan di belakang, mengenakan jubah hitam dan mahkota batu giok, mendesak platform lotus hitam untuk bergerak melintasi air, dan menekan dengan satu telapak tangan, ada ribuan pesanan Dao Guang jatuh. Ada juga beberapa tokoh lain dari daerah terlarang utama, semuanya diberangkatkan, menunjukkan teror dan keganasan yang tak terbayangkan, membunuh pelancong virtual. Baiyan Tianshen dan Panhu Tianshen dari negeri matahari abadi juga bergerak, memimpin sekelompok dewa untuk menyerang. Sebelumnya, mereka semua memperhatikan bahwa di lantai 9 menara jahat kuno, ada napas pembakar yang tak terbatas dan menakutkan. Retakan ruang waktu padat yang tergantung di dekat puncak menara semuanya terbakar dan melebur. Pemandangan yang mengerikan membuat semua orang gelisah, menyadari bahwa api zaman akan segera lahir, jadi mereka memilih untuk melakukannya tanpa ragu-ragu pada saat ini. Dan tujuan pertama mereka adalah membunuh Void Walker. Di depan menara jahat kuno. Ketika para dewa bergerak, Void Walker hanya mengerutkan kening, dan wajahnya yang cantik masih tak tergoyahkan seperti batu. Dia berdiri dan memegang sarung hitam di antara telapak tangannya. Sejak setengah tahun yang lalu, dia bersumpah untuk tetap berada di depan menara jahat kuno. Dentang. Auman gemuruh bergema di 9 langit dan 10 tempat. Cahaya guntur yang menyilaukan tiba-tiba muncul pada sosok kurus Void Walker, memusnahkan kehampaan, menyebabkan dunia bergetar. Air di sekitarnya mendidih dengan hebat. Dan saat Void Walker membuat aksi menggambar pada sarung hitam di tangannya. Dalam sarung yang kosong, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di langit, bersinar terang di dunia, pemandangan yang indah. Perhatikan baik-baik, itu adalah pedang panjang, panjangnya 4 kaki, seperti guntur seperti bintang yang berhamburan di bilahnya, memenuhi langit seperti membunuh. Nama pedang Zanpo. Menghancurkan jiwa langit dan bumi. Saat ini, gaya traveler virtual juga berubah. Sombong, galak, kejam. Dan Void Walker telah bangkit dari udara tipis, mengayunkan pedangnya. Tembak. Ledakan. Langit dan bumi berada dalam kekacauan, dan 10 penjuru runtuh. Pertempuran para dewa yang epik ini pecah. Wisatawan yang saleh, satu pisau pada satu waktu, menghancurkan langit, melawan musuh dari 10 arah sendirian, sombong dan menghina, dan kengerian kekuatan tempur yang terungkap itu mengejutkan dunia. Tapi musuh yang dikirim kali ini semuanya kejam. Terutama para dewa kuno dari daerah terlarang utama, semuanya tak tertandingi di dunia, dengan pengalaman bertarung yang kaya, mereka dengan cepat memperoleh keuntungan, langkah demi langkah. Dua dewa dan sekelompok dewa dari tanah hari abadi tidak ragu untuk mengorbankan harta ilahi mereka, mengerahkan kekuatan ilahi mereka, dan menekan para pelancong virtual. Tidak lama kemudian, Void Wanderer terluka. Wisatawan yang baik, dibandingkan dengan masa lalu, kekuatan tempurmu jauh lebih lemah. Pria berjubah merah itu menghela nafas, saat itu, begitu Zanpaku Tomu dilepaskan, siapa yang berani menjadi tajam? Hanya kamu sendiri yang tidak bisa menjaga Ancient Evil Pagoda, dan kamu tidak bisa menyelamatkan manusia reinkarnasi bernama Suyi. Pria yang mengenakan jubah hitam dan mahkota giok berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak ingin mati lagi, pensiun saja. Ledakan. Pertempuran semakin sengit. Virtual Walker terluka dan menjadi semakin parah. Tapi dia tidak berhenti. Tidak ada emosi di wajah tampan sedingin batu itu. Hidup dan mati adalah hal mengerikan yang bahkan para dewa anggap sebagai kengerian besar. Tapi selama kamu tidak peduli dengan kematian, semuanya menjadi tidak berarti. Dengan kekuatan tempurnya, tidak akan sulit untuk menemukan jalan keluar dari pengepungan ini, tetapi dia tidak melakukannya. Pelatihan pedang adalah inti dari pedang. Juga tidak takut mati. Melawan dewa penonton, serangan itu seperti kegilaan.
Perairan ini dalam kekacauan besar, hanya menara jahat kuno yang tetap tidak bergerak, meskipun dampak dari kekuatan pertempuran, itu tidak pernah terguncang. Begitulah dia pada awalnya, dia hampir terbunuh, itu adalah orang cabul tua dari Hebo yang membawanya kembali dan menariknya kembali dari ambang kematian. Di puncak menara jahat kuno, Buddha Gongye dalam jubah berbulu berkata dengan lembut, namun, ilmu pedangnya berasal dari kematian seperti ini daripada mundur, dan jangan pernah maju. Sekali marah di tengah, begitu dia mundur, nyali pedangnya yang tak kenal takut akan benar-benar hancur. Di depan hati pedang, hidup dan mati bukanlah apa-apa. Su Yi berkata, ini adalah perbaikan pedang dan perbaikan pedang yang sebenarnya. Memiliki pengalaman Li Fuyu, biarkan dia melihat sekilas betapa berbahayanya pertempuran ini dan betapa tak tertahankannya situasi pengembara yang sia-sia itu. Tapi semakin ini terjadi, semakin menunjukkan betapa kuat dan kuatnya pedang itu. Apakah kamu tidak mengkhawatirkannya? Gongye Buddha mau tak mau berkata. Dia menemukan bahwa Su Yi tenang dan tidak tampak khawatir sama sekali. Ini kejam. Denganmu di sini, mengapa aku harus melakukannya? Su Yi menerima begitu saja. Gongye Buddha. Ia ingin membantah, tapi ternyata ia tidak bisa berkata-kata. Ia, bahkan jika sinar kekuatan jiwanya akan menghilang, dia tidak akan pernah mati. Selain itu, dia tidak akan pernah membiarkan Su Yi mengambil risiko sendiri. Pada saat ini, seseorang telah menemukan Su Yi berdiri di atas menara jahat kuno. Pemuda bermarga Su telah muncul. Sepertinya api zaman telah jatuh ke tangannya. Banyak yang rusuh. Anehnya, tidak peduli siapa itu, sepertinya tidak ada yang pernah memperhatikan sosok yang berdiri di samping Su Yi. Saat dia menemukan sosok Su Yi, ledakan. Tiba-tiba seseorang bergegas keluar dari medan perang dan datang menuju puncak menara jahat kuno. Itu adalah penembak kurus yang diselimuti kabut berwarna darah. Secepat kilat, wajah orang lain yang mengepung Su Yi tenggelam. Mereka berasal dari kubu yang berbeda. Sekarang, melihat Su Yi muncul, faksi utama mereka telah berubah menjadi saingan. Ketika Anda melihat pria bersenjata kurus yang memimpin, siapa yang bisa terburu-buru? Dan pada saat ini, melihat orang-orang bersenjata kurus itu membunuh, mata Buddha Gongye menunjukkan penghinaan yang dalam, dan dia akan melakukannya. Biarkan aku datang, ingat URL. Tiba-tiba, Su Yi tiba-tiba memimpin. Dentang. Pedang muncul di udara, dan terbelah di udara. Wajah penembak kurus berubah. Para dewa yang mengepung pengembara terkejut. Karakter Taijing benar-benar memblokir serangan dewa kuno yang menciptakan alam ekstrim. 1. Bahkan Fagran yang terluka parah tidak bisa tidak melihat Su Yi sekali lagi. Ini adalah kekuatan yang bisa dimiliki karakter Taijing. Virtuous Traveler belum pernah melihat Su Yi bergerak. Ketika Su Yi dikepung di luar perairan berlumpur, dia tidak punya waktu untuk bertindak, dan semua lawannya ditakuti dengan sia-sia. Dia secara alami tidak tahu seberapa kuat Su Yi. Oleh karena itu, ketika serangan dewa kuno diblokir oleh pedang Su Yi, pengelana yang sia-sia akan terkejut. Meskipun itu adalah dewa kuno yang bukan milik era ini, tetapi kekuatannya tidak begitu menakutkan, mungkin setara dengan dewa penciptaan median di dunia. Su Yi berbisik. Baginya, sebelum memasuki menara jahat kuno, kecuali kekuatan pedang 9 neraka digunakan, mustahil untuk bersaing dengan dewa median. Disparitasnya terlalu besar. Tapi sekarang berbeda. Dalam 6 bulan terakhir, dia telah melewati menara jahat kuno 9 lantai. Meskipun basis kultivasinya belum menembus, dia dapat mengintegrasikan pengalaman Kendo Li Fuyu setelah itu, pencapaian kendonya telah mengalami transformasi, dan ditambah dengan peningkatan kekuatan reinkarnasinya, kekuatan tempurnya juga meningkat secara signifikan. Selain itu, di luar menara jahat kuno, dia dapat menggunakan pedang dan benda asing lainnya, sehingga dia dapat memblokir pedang dari serangan dewa kuno seperti itu. Apakah kamu akan melatih tanganmu? Gongye Buddha tidak mengejutkan. Coba saja airnya. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Ini bukan saat yang tepat untuk mengasah pedang. Karena tidak hanya ada dewa median, tetapi juga beberapa dewa atas yang sangat menakutkan. Bagus. Gongye Buddha menghela nafas lega.
Aether Realm basis budidaya, dapat mengguncang Dewa Median, membuatnya merasa gemetar. Jika Anda bisa melawan Dewa Atas, itu terlalu menakutkan. Anehnya mereka berdua ngobrol. Tapi semua orang yang hadir, tapi tetap tidak ada yang memperhatikan keberadaan Buddha Gongye. Sementara, beberapa dewa kuno menyerah begitu saja memenggal kepala Voidwalker, bergerak melintasi langit, dan mencapai puncak menara jahat kuno. Melihat ini, musuh besar lainnya juga dengan tegas meninggalkan pengelana yang sia-sia dan bergegas menuju Suyi. Pada saat ini, Suyi adalah mangsa yang ingin mereka menangkan. Terlebih lagi, jika Anda terus berjuang melawan Void, itu hanya akan memungkinkan pesaing lain untuk mengambil kesempatan, dan tidak ada yang bisa mentolerir hal ini terjadi. Untuk sementara, situasi medan perang juga berubah drastis. Voidwalker tidak senang, tapi hatinya tenggelam. Bahkan jika dia tidak bisa menahannya lagi, dia memindahkan langit tanpa ragu-ragu dan berdiri di depan Suyi. Suasana tertekan dan tegang. Dewa kuno dari daerah terlarang utama dan dewa dari kerajaan matahari abadi tidak melakukan apa-apa saat ini. Alasannya sangat sederhana, mereka saling berhadapan, saling menahan, dan menganggap kubu yang kuat sebagai musuh. Adapun Suyi dan Susingke, mereka sudah menjadi mangsa yang sulit diterbangkan. Bagi mereka, cara merebut mangsa dari mata yang kuat di kubu lain adalah prioritas utama. Suyi menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Pertempuran sengit, karena penampilannya, telah mengalami perubahan drastis, dan tiba-tiba musuh-musuh itu saling berhadapan. Ini lucu. Tapi inilah kenyataannya. Pada akhirnya, musuh besar itu berasal dari kubu yang berbeda, mereka tidak bisa bekerja sama dengan tulus, dan mereka tidak berbeda dengan rakyat jelata. Virtual Walker mengerutkan kening. Jelas bahwa hatinya sedang berat. Kuil Buddha Gongye, yang tidak pernah ditemukan oleh orang-orang yang hadir, menyaksikan pemandangan ini dengan santai, dan berkata sambil tersenyum, rekan Taois, apakah Anda ingin aku membunuh mereka sekarang? Suyi menolak, dan berkata dengan santai, tidak, di mataku, mereka semua adalah batu penghancur pedang di jalan, dan aku akan membawanya satu persatu di masa depan. Menggiling pedang, jika kamu membunuh mereka semua, itu akan merusak kultivasi. Gongye Buddha tertegun sejenak, dan berkata, ada terlalu banyak batu asa pedang di dunia ini, itu tidak buruk. Suyi berkata dengan nada tenang, kamu di sini hari ini, jadi bagaimana nanti? Aku hanya bisa berjalan di jalan ini sendirian, kecuali terpaksa. Akankah kita membandingkan latar belakang dan hubungan kita dengan mereka? Sama seperti hari ini, kehadiranmu di sini sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Mata Buddha Gongye sangat halus, dan dia berkata dengan kekaguman, apa yang Anda katakan sangat benar, saya mengerti apa yang harus dilakukan. Ngomong-ngomong, situasi tegang di lapangan pecah. Baiyan Tianshan dan Panhu Tianshan memimpin dan bergegas menuju Suyi. Hampir pada saat yang sama, para dewa kuno dari kam lain menyerang dengan berani, bukan terhadap Suyi, tetapi di Baiyan Tianshan dan Panhu Tianshan. Mereka berasal dari semua area terlarang utama, dan mereka semua adalah dewa kuno yang bukan milik era ini. Bagaimana mereka bisa mentolerir Baiyan Tian dan yang lainnya? Tiba-tiba terjadi keributan. Setiap orang yang mencoba berurusan dengan Suyi diblokir oleh orang lain. Sebaliknya, Suyi, yang berdiri di mata badai dan tidak terpengaruh. Buddha Gongye tidak terlihat lagi. Hanya beberapa badut, apakah kamu serius? Pada saat ini, Gongye Buddha maju selangkah. Ledakan. Para dewa yang bertarung dengan sengit semuanya gemetar dan wajah mereka berubah. Kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah ini kedatangan Tuhan? Tanpa sadar, mereka semua menghentikan gerakannya dan melihat ke tempat yang sama. Di samping Suyi, pada suatu saat, seorang pria bermantel bulu muncul, dengan wajah muda, sikap tenang, dan sosok samar dan ilusi. Namun, dengan kekuatan itu, ia dapat mencapai Xiao Han, dan era berikutnya. Sama seperti kedatangan penguasa surga yang arogan, dunia bergetar. Banyak orang terkesiap, dan hawa dingin menjalari punggung mereka. Siapa ini? Wisatawan virtual juga tercengang. Meskipun dia dan Hebo telah menjaga pagoda kuno selama bertahun-tahun,
dia tidak pernah tahu keberadaan Buddha Gongye. Orang bisa membayangkan keterkejutan di hati seseorang yang adalah seperti dewa. Sudah cukup. 1. Gongye Buddha menyapu penonton. Ringan dan berkibar, seolah menegur juniornya. 1. Semua dewa gemetar, merasakan paksaan mengerikan yang menimpa mereka, dan tubuh mereka diam-diam tegang. Saya berani bertanya, apakah Anda mencoba merebut api zaman? Pria berjubah merah itu menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam. Gongye Buddha. Ledakan. Pria berjubah merah itu menembak ke belakang, menyemburkan darah dari hidung dan mulutnya, dan seluruh tubuhnya hampir meledak dengan kekuatan, dan dia terluka parah di titik. Tiba-tiba penonton berubah warna. Karena pria berjubah merah itu berasal dari pulau terlarang, salah satu dari 8 wilayah terlarang. Meskipun dia bukan milik era ini, dia benar-benar level tinggi dewa pencipta. Tapi sekarang dipukul keras. Siapa yang tidak takut dengan ini? Siapa pria bermantel bulu ini, bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Sebaiknya jangan menyela saat saya sedang berbicara. Gongye Buddha mata dingin, kamu juga harus senang, jika kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi penggiling pedang, aku akan membunuhmu, kutu berisik. Semua orang gemetar. Meski dipanggil kutu, dia hanya bisa menahan diri dan tidak berani berbicara. Oh, kamu berisik sekali. Tiba-tiba, di bawah langit yang jauh, awan perampokan bergulung, dan itu berevolusi menjadi sosok ilusif seorang pria, yang wajahnya tidak terlihat jelas. Saat sosok ini muncul, aura malapetaka yang aneh dan menakutkan menyebar. Tuhan! Pria berjubah merah itu berbicara dengan penuh semangat. Ada keributan di lapangan, dan kemudian saya menyadari bahwa sosok ilusi pria itu adalah penguasa pulau terlarang. 1000 kesengsaraan. Penguasa dari zaman yang bukan milik zaman ini, sosok menakutkan yang bertahan di tahun-tahun terakhir dan bertahan hingga saat ini dalam kekacauan waktu dan ruang angkasa. Banyak orang tenggelam dalam hati dan tidak menyangka sosok yang begitu dominan akan muncul di sini. Apakah ini berarti Taois 1000 kesengsaraan telah lama berada di sini dan telah menyaksikan pertempuran secara rahasia? Su Xingke mengingatkan Sui melalui transmisi suara, menceritakan asal-usul 1000 kesengsaraan Tao. Pupil Sui menyusut. Orang ini adalah penguasa area penalti. Sepertinya era Tinder, item terlarang, jelas menarik perhatian para karakter dominan tersebut, dan mereka bertekad untuk menang. Pikirkan juga, efek magis era Tinder, dewa mana yang tidak tergila-gila. Pada saat ini, pria berbaju bulu mencibir, kamu tidak lebih dari secercah tekad, dewa masih terperangkap di pulau ajaib terlarang, menderita dari belenggu waktu dan ruang, menghadapi ancaman bencana yang tak ada habisnya, apa yang bisa dibanggakan. Sambil berkata, dia menunjuk Sui di sampingnya, baiklah, aku akan memberimu kesempatan, jika kamu berlutut di hadapan rekan Daoisu sekarang, dengan hormat. Kau tahu 3 kali, ini bukan masalah besar, mungkin Daoyousu begitu penyayang dan mau menerimamu sebagai anjing, maka tidak akan sulit bagimu untuk memutuskan rantai anjing di tubuhmu. Semua orang terkesiap dan terlihat ngeri. Orang ini, beraninya dia memfitnah master area terlarang. Tanpa diduga, 1000 kesengsaraan Taois yang muncul di langit jauh sama sekali tidak marah, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya adalah sinar tekad, mengapa tidak, bukankah kamu melakukan ini? Jika aku tidak salah, kekuatanmu akan runtuh dan menghilang, kan? Begitu kata-kata ini keluar, mata para dewa berubah ketika mereka melihat pria bermantel bulu. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.